Halo kawan, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Leo Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Kini kita akan melanjutkan ke bagian-bagian bunga secara detail. Kita akan melaju ke pembelajaran. Namun jangan lupa untuk like dan subscribe. Kemudian share di teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagian bunga dan fungsinya. Bagian-bagian bunga meliputi kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kepala sari, benang sari, mahkota bunga, tangkai bunga, dan kelopak bunga. Bagaimana fungsi dari masing-masing bagian bunga yang telah kita tunjukkan pada gambar tadi? Mau tahu kelanjutannya? Mari kita lanjutkan. Set. Mari kita pelajari dan kita pahami satu persatu bagian masing-masing. Mahkota bunga. Mahkota bunga atau disebut sebagai corolla merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi mahkota bunga untuk menarik serangga. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian lainnya. Warna mencolok mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga, sehingga terjadi proses penyerbukan. Mahkota bunga terletak pada bagian lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi pada bunga. Kelopak bunga. Bagian bunga berikutnya adalah kelopak bunga atau sering disebut sebagai calik. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekarar. Biasanya, kelopak bunga berwarna hijau, menyerupai daun dan tidak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga menutup bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar atau masih kuncup. Secara morfologi, kelopak bunga adalah modifikasi dari daun. Benang sari. Benang sari menjadi bagian dari bunga yang cukup umum. Fungsi benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan atau dikenal sebagai androecium. Bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut dari mikrosporagia sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari atau filamen, yaitu bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian kepala sari atau sering disebut dengan anther, yaitu bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Serbuk sari atau disebut juga dengan polen, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Putik. Putik
menjadi bagian bunga yang cukup umum. Fungsi putik adalah sebagai alat kelamin betina atau dikenal sebagai gynoecium. Biasanya putik terletak di bagian tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Putik pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yakni tangkai putik atau disebut sebagai stilius, kepala putik atau stigma, dan bakal buah atau ovarium. Tangkai putik yaitu bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan. Kepala putik yaitu bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Kemudian bakal buah atau ovarium yaitu bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Bakal buah. Bakal buah atau disebut sebagai ovarium juga termasuk salah satu bagian dari bunga. Sebenarnya bakal buah ini termasuk dari bagian dari putik. Namun karena perannya yang penting, kadang diklarifikasikan sebagai bagian bunga yang terdiri sendiri. Bakal buah mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Fungsi bakal buah adalah sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Nah, bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibumbui serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji yang dibumbui akan berkembang menjadi biji. Pada kelompok tumbuhan berbunga, biasanya bakal biji terbungkus oleh bakal buah atau ovarium. Sementara pada kelompok tumbuhan berbiji atau bakal biji akan terbuka dan dapat dilihat secara langsung. Tangkai bunga. Tangkai bunga juga termasuk salah satu dari bagian bunga. Nama lain dari tangkai bunga adalah pedicellus. Pedicellus, ya. Bagian tangkai ini tepat berada di bagian bawah bunga dan bertindak sebagai bagian pendukung akhir dari cabang bunga. Kita ulangi. Tangkai bunga. Tangkai bunga juga termasuk salah satu dari bagian-bagian bunga. Nama lain dari tangkai bunga adalah pedicellus. Bagian tangkai berada di bawah bagian bunga dan bertindak sebagai pendukung akhir dari cabang bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Singkatnya, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Demikian bagian-bagian bunga secara keseluruhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, serta share atau bagikan kepada teman yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan salam subscribe.